Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai konsep barisan di pelajaran Anastril. Kita sudah sampai pada section 3.6 terkait dengan barisan properly divergent. Nah, di sini sebenarnya kita membahas properly divergent itu karena kita ingin memberikan maksud suatu barisan bilangan real yang barisannya itu menuju ke tak hingga, baik ke positif tak hingga ataupun ke negatif tak hingga. Jadi di sini dikatakan katanya itu cukup mudah untuk mendefinisikan maksud dari suatu barisan bilangan real yang nilainya itu menuju ke tak hingga, baik positif maupun negatifnya. Baik, dari sini tentu yang menjadi mudah atau yang sangat populer, atau bukan populer sih, yang mungkin sangat mudah kita lihat bahwa dia memang menuju tak hingga adalah ini contohnya, ini barisan N 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau ini nilainya menuju ke tak hingga. Mengapa? Nilainya kan besar, semakin besar, dan kita tidak punya nilai real yang menjadi batasnya. Inilah salah satu contoh yang akan kita lihat definisinya. Definisinya itu seperti ini. Definisi 3.6.1. Misalkan barisan Xn adalah barisan bilangan real. Jadi kita punya barisan bilangan real Xn. Kita katakan Xn itu menuju ke positif tak hingga. Jadi di sini tidak ada negatifnya ya. Di sini positif. Positif tak hingga di sini. Jadi di sini bicaranya positif saja. Positif tak hingga. Dan kita tulis limit Xn sama dengan positif tak hingga jika untuk setiap alfa bilangan real atau untuk setiap bilangan real alfa terdapat bilangan asli K yang bisa jadi bergantung pada alfa, sehingga jika n-nya lebih atau sama dengan K maka Xn itu lebih dari alfa. Jadi kalau kita bayangkan ini kita bisa katakan ini kan n-nya lebih dari K, berarti kita katakan bahwa suku semakin di kanan sukunya atau semakin tinggi indeks sukunya, maka nilai sukunya itu semakin positif dan semakin besar nilainya. Kalau kita lihat di sini, karena setiap kita punya alfa itu selalu kita bisa temukan batasan. Jadi mau alfanya 1 juta, alfanya besarnya 1 miliar atau 1 triliun, besar sekali, selalu kita bisa menemukan potongan, yaitu K, potongan sukunya, sehingga semua yang ada di sebelah kanannya itu K, atau suku setelahnya suku ke K, itu selalu nilainya lebih daripada alfa tadi yang besar sekali, yang 1 triliun tadi. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan ketika kita ingin mendefinisikan barisan Xn ini barisan Xn ini menuju ke minus tak hingga. Notasinya limit Xn sama dengan minus tak hingga itu jika setiap beta elemen real terdapat bilangan asli K yang bisa jadi bergantung pada beta, sehingga jika n-nya itu lebih atau sama dengan K beta tadi, maka Xn-nya itu kurang dari beta. Jadi ini mau mengatakan seperti ini. Berapapun kecilnya nilai beta, mau negatifnya negatif berapapun, negatif 100, negatif 1 juta atau berapapun, selalu kita bisa menemukan potongan sukunya, katakanlah potongannya di suku ke K, sehingga suku-suku setelah suku ke K itu nilainya selalu lebih kecil atau kurang dari beta tadi, yang mungkin betanya nilainya kecil sekali, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita katakan bahwa Xn ini properly divergent. Saya kurang paham atau kurang tahu bahasa Indonesianya. Kita sebut saja properly divergent. Jadi kita katakan Xn ini adalah barisan yang properly divergent apabila dia limitnya itu positif tak hingga atau limitnya itu negatif tak hingga. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini konsepnya kan limit yang kita ketahui, limit yang sebelumnya kita ketahui itu kan seperti ini, limit Xn sama dengan L. L-nya harus real ini. Nah, sekarang di konstruksi bentuk properly divergent yang memberikan limit dengan notasi menuju positif tak hingga atau negatif tak hingga. Makanya tetap disebut divergen di sini.
karena dia kan L-nya tidak real, seperti itu. Nah, kita coba lihat contoh yang terkait dengan hal tersebut. Di sini diberikan contohnya yang tadi n. Di sini n-nya berapapun alfanya, kita pasti bisa menemukan k bilangan asli, sehingga k itu nilainya lebih dari alfa. Otomatis n-nya juga lebih dari alfa kan? Karena kan n itu besar sama dengan k yang kita perhatikan. Katakanlah kita pilih alfanya misalnya 100. Tentu ada n atau tentu ada k, misalnya k-nya 101. Sehingga semua xk mulai dari sk tambah 1 dan seterusnya, ini pasti lebih besar semua, lebih besar dari 100 nilainya. Jika kita ambil alfanya 100. SK kan nilainya nanti 101, SK tambah 1 nilainya ini XK, K-nya 101, berarti SK-nya kan sama karena barisannya N. Begitu juga dengan N kuadrat, itu nilainya menuju ke positif tak hingga. Kita bisa lihat untuk alfa sebarang, jadi di sini ada alfa elemen real sebarang, itu kita bisa temukan K bilangan asli, sehingga K ini lebih dari alfa. Ini menurut sifat Archimedean. Berapapun bilangan realnya pasti ada bilangan asli yang lebih daripada itu. Ini juga sebenarnya di atas tadi Archimedean juga yang dipakai. Kemudian tentu kalau kita punya n yang lebih besar sama dengan k, maka kita punya ini. Sebenarnya di sini tulis begini, n kuadrat lebih besar sama dengan n. Ini lebih sama dengan k. K-nya tadi ini lebih dari alfa. Makanya kesimpulannya ini seperti itu. Ini menyesuaikan atau sesuai dengan definisi yang di atas sini. Seperti itu. Ini juga Cn ini C lebih besar dari 1, juga sama penjelasannya seperti itu. Yang penting kita pahami bentuk ketaksamaan Bernoulli ini. Ini sering digunakan terkait dengan bilangan yang lebih dari 1, itu biasa digunakan. Ini C-nya diubah menjadi 1 tambah B. Kemudian menggunakan Bernoulli kelihatan nantinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat teorema terkait bentuk barisan monoton yang juga menuju nantinya ini properly divergent. Nanti kita lihat di video selanjutnya.